Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Kebaikan Tuhan selalu baru setiap hari.
Berkat Tuhan selalu berlimpah atas setiap kita. Berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang harta, tapi dengan Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, kembali bernafas, memuji nama Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa daripada Tuhan, amin. Sebab itu siapkah Bapak Ibu Saudara untuk beberapa waktu ke depan kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Yang siap boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Membawa hati kami. Membawa hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan kami bersyukur Tuhan. Atas kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Anybody got a friend in Jesus? Oh, I call you Savior. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe is when I think of how you blessed me, how your hands has never let me go, never let me go. Sama-sama nyatakan. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me.
You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tidak yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Ya Yesus ya Yesus
kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Biar segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom gereja Tuhan. Shalom GBI PRJ. Saudara bersukacita hari ini. Bolehkah sebagai tanda kita bersukacita dan siap memuji Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Yesus, Raja kita yang mulia, amin. Haleluya. Mari seirama bertepuk tangan saudara. Jemaat Tuhan bersama nyatakan, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan, segala ciptaan sujud dan menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari bersiap, katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Bersama katakan amin. Haleluya. Engkaulah Raja mulia Tuhan. Mari dengan iman bersama nyatakan, sujud dan menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. GBI PRJ mari bersama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkaulah Raja. Sekali lagi bersama nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi siapa saudara? Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Nyatakan, Engkaulah Raja. Mari angkat tanganmu, bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus di tempat ini. Amin. Mari gereja Tuhan, satukan suara kita bersama. Nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, bagi Raja mulia yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, lebih keras lagi, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkau
is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, give me this suara kami. Mari sama-sama angkat pujian ini, nyatakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari sama-sama kita mau melompat, kita mau menari bagi Allah kita yang luar biasa. Sama-sama. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Say deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari sama-sama tepuk tanganmu di atas kepala buat Tuhan. Kita semua percaya bahwa tiada yang mustahil bagi nama Tuhan kita, amin. Yang percaya sama-sama angkat suaramu. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Come on, give me mercy. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Mari lagi. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Mari sekali lagi nyatakan. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you I can do anything. Come on, give me mercy. Sambil tepuk tangan sama-sama, come on. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Come on, say baby, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Say I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Say I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sungguh tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita, amin. Amin.
Mari Bapak Ibu sekalian bersama-sama ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami membuat satu hati, kami bersepakat ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, buat bangsa Israel ya Tuhan. Biar kiranya untuk daerah Timur Tengah diberikan ketenangan dan kedamaian dalam nama Tuhan Yesus. Pagar perlindungan malaikat-Mu menjaga atas Israel dan negara-negara di sana ya Bapa. Kau menurunkan hikmat kebijaksanaan atas setiap pemimpin negara di sana ya Tuhan. Biar kiranya tercipta Tuhan ketenangan dan kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, tiada yang mustahil buat bangsa kami Indonesia. Kalau hari-hari ini setiap pintu yang tertutup buat Injil terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Biar Injil kerajaan Allah boleh ada atas setiap wilayah di negara kami Indonesia. Dan kami boleh melihat setiap orang akan dijamah, dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Dan mereka boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada ya Bapa. Buat Presiden Jokowi, Wakilnya Pak Maruf Amin, buat kabinet dan kepala daerah yang ada. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau. Untuk menuntaskan setiap program sampai masa akhir jabatan mereka. Membawa kerukunan dan kemakmuran untuk Indonesia. Berkati juga masa peralihan pemerintah nanti ya Tuhan. Berjalan dengan tertib, berjalan dengan aman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Biar kiranya terus hikmat tuntunan daripada Tuhan mengalir atas Pak Niko. Tutup bungkus Pak Niko beserta keluarga besarnya dengan pelindungan kuasa darah-Mu. Sehingga membawa pesan Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa buat gembala CK7 yang terkasih Dr. Yanto. Biar kiranya tangan kasih penyertaan Tuhan menyertai Dr. Yanto senantiasa. Untuk membawa setiap generasi di CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Dr. Yanto dan keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat generasi Yeremia. Semua anak-anak muda yang ada di CK7. Mereka bangkit menjadi anak muda yang mengasihi Tuhan. Mereka bangkit menjadi anak muda dimanapun mereka berada. Menjadi terang Kristus. Biar kiranya kuasa dan kepenuhan Roh Kudus ada atas setiap anak-anak muda kami ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa ya Bapa. Untuk seminar LGBTQ yang akan diadakan pada nanti pada akhir bulan April ini ya Bapa. Biar kiranya berjalan dengan baik. Setiap kebenaran firman Tuhan disingkapkan dan diungkapkan. Dan bahkan setiap mereka yang terikat terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga umat Tuhan, bahkan orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran Kristus, mereka semakin diubahkan seturut dengan serupa gambar dan terang Kristus. Terima kasih ya Bapa. Ini setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan untuk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kenyataan yang kita alami saudara gak selalu sesuai dengan harapan kita. Kita mengharapkan sesuatu tapi ternyata Tuhan gak kasih itu saudara. Seringkali kita putus asa, kita kecewa. Dan parahnya seringkali kita kecewa sama Tuhan Yesus. Beberapa hari belakangan ini saudara saya sedang merasakan hal tersebut saudara. Saya merencanakan sesuatu, saya mengharapkan sesuatu, ternyata Tuhan belum kasih saudara. Dan rasanya benar kecewa. Tapi beberapa hari ini saudara kita juga dapat kabar duka. Bagaimana saudara kita dalam Tuhan Yesus, Melita Sidabutar meninggalkan kita saudara yang pernah melayani kita semua juga di tempat ini. Dan melalui berita duka itu saudara, akhirnya di sosial media saya banyak konten-konten tentang Melita, tentang lagu-lagu Melita. Dan akhirnya saya dengar lagunya begitu menguatkan saya, begitu memberkati saya. Dan juga memberkati banyak orang tentunya. Bagaimana saya percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan dia Tuhan penolong kita yang setia, yang gak pernah meninggalkan setiap kita, amin. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah terlambat pertolongannya saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau
bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dengan imanmu bersama nyatakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan, oh, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal, saudara. Mari dengan imanmu bersama nyatakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari bersama nyatakan. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan, oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu kami berserah, kami percaya, mari sambil angkat tanganmu bersama nyata. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Nyatakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi nyatakan, oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini, Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya, kita harus taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Pada waktu Musa dan orang Israel berjalan di padang gurun, mereka dituntun tiang awan dan tiang api. Mereka secara radikal harus taat kepada tuntunan Tuhan ini. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka juga berhenti dan berkemah. Kalau tiang awan dan tiang api itu naik, maka mereka juga bergerak. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan, atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, maka Tuhan menghendaki agar kita harus taat secara radikal terhadap tuntunan Tuhan. Dalam menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu mereka akan melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Karena itu, mereka harus mengikuti tabut Allah. Kita pun saat ini sedang berjalan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan, tetapi jalan yang di depan kita belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Katakan amin.
orang Israel harus mengikuti tabut Allah dengan jarak kira-kira 2000 hasta, sekitar 914 meter. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh, supaya mereka tidak kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus dilalui. Begitu juga dengan kita dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Pengertian tentang terlalu dekat dan terlalu jauh dari tuntunan Tuhan terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, "Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu?" Jadi di sini jelas bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama agar kita tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, karena akibatnya bisa fatal. Terlalu dekat di sini artinya terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Pengertian ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Ini juga bisa diartikan jangan sok rohani. Jangan paling benar sendiri. Ingat, akibatnya bisa fatal. Sedangkan terlalu jauh bisa diartikan terlalu fasik dan bersikap bodoh. Ingat, akibatnya bisa fatal. Supaya kita tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, maka kita harus memperhatikan pesan Yosua kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut dalam Yosua 3 ayat 5. "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Jadi kita akan tahu kalau kita tidak akan menyimpang dari tuntunan Tuhan, kalau kita menguduskan diri untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Jalan yang kita tempuh belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus menguduskan diri, supaya tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Sekarang mari kita akan melihat tuntunan dari Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah, itu artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan, dan hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk bisa bangkit dan jadi teranglah, yang artinya menjadi murid, maka kita harus mengalami proses pemurnian dan pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliaki 3 ayat 1 sampai dengan 4. Yang berkata demikian, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam.
Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan penuaian jiwa akan terjadi secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat. Orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Anak-anak muda akan lapar dan bergairah untuk Tuhan. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga terjadi kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan yang kedua sebagai berikut. Bangkit dan jadi teranglah, artinya mendeklarasikan kemenangan ketika dicobai iblis. Judul perikop Matius 4 ayat 1-11 adalah Yesus dicobai di padang gurun. Di sini Tuhan Yesus yang dalam kondisi lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicobai iblis. Ada 3 jurus pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Perlu dicatat bahwa 3 jurus pencobaan iblis ini juga secara terus-menerus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seperti Tuhan Yesus yang menang ketika dicoba iblis, maka kita pun harus menang. Bangkit, jadi teranglah. Kita akan melihat 3 jurus pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Jurus pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dia butuh roti. Di sini iblis menekankan bahwa hidup di dunia yang paling penting mencari roti. Roti berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Kalau tidak ada roti, maka akan mati. Karena itu cari roti dengan segala macam cara kalau perlu. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya! Tuhan juga berpesan kepada kita, bahwa kamu jangan khawatir apa yang akan kamu makan.
apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Jurus yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk kepada batu." Tuhan Yesus langsung menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan Yesus tahu tentang hukum gravitasi, bahwa kalau dia menjatuhkan diri ke bawah, akan mati. Memang firman yang dikutip oleh iblis itu, bahwa dia akan menyuruh malaikat untuk menyelamatkan. Tetapi ini adalah logos, bukan rema. Artinya firman yang dikutip iblis ini, bukan berbicara kepada Tuhan Yesus. Pendeta Yonggi Cho pernah bersaksi tentang 4 gadis yang baru pulang dari KKR dan mereka sedang on fire. Mereka harus menyeberangi sungai yang pada saat itu sedang banjir. Mereka berkata satu dengan yang lainnya tentang firman mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga pasti bisa. Dengan bergandengan tangan mereka menyeberangi sungai yang banjir tadi. Apa akibatnya? Akibatnya 4 gadis itu mati terseret banjir. Mereka rupanya tidak mengerti bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena disuruh Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu sebenarnya berjalan di atas firman Tuhan. Iblis berusaha untuk menjebak kita dengan jurus seperti ini. Saya diingatkan tentang faham hyper grace yang berkata, kalau kita sudah lahir baru, kita bisa melakukan apa saja. Dan Bapa di surga pasti tersenyum. Artinya kita tetap selamat. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Hati-hati. Jurus yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata, "Semua ini akan kuserahkan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Langsung Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis. Dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang mau menyembah dia. Jurus ini banyak mengalahkan orang-orang Kristen. Hati-hati, hati-hati. Sesuai dengan perumpamaan tentang seorang penabur, maka Tuhan Yesus berkata, orang Kristen yang tidak berbuah disebabkan karena
kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Kita harus bangkit, jadi teranglah. Kita harus mendeklarasikan kemenangan. Kita waktu dicobai si iblis. Saudara-saudara, kita semua harus menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya para pemenang yang masuk surga. Mari katakan bersama saya. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hei anak Allah, hei hei hei. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hei anak Allah, hei 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 hei. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mulai berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya la 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 bara 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 bara. Oh la 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 bara 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 bara. Oh ya la 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 bara kana maya la bara 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 bara. Oh la la bara 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 bara. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapan Tuhan turun atas-Mu. Terima, 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 terima. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih buat kebaikan-Mu selama ini buat kami semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan Kau akan memberikan berkat yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, kau melihat anak-anakmu sedang angkat tangan di hadapanmu. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Terima kasih, terima kasih. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terima kelepasan, terima. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Kevin Low. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2 PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206333222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Minggu tanggal 28 April 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simku Putra. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia.
GBI Alam Sutra Mall pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumaindong. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkop Tram di PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Raymond Tanujaya MSc. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Hera Lala Mentik. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. GB St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tian Setiawati Bekom. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Seiring pesatnya perkembangan zaman, informasi dengan mudah beredar melalui media massa. Salah satunya adalah paham LGBTQ yang masuk ke dalam konten dan dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur melalui sosial media dan juga dunia entertainment. Sangat penting bagi orang tua Kristen untuk memahami isu LGBTQ agar dapat melindungi anak-anak dari paham yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Uga Hari Rifung Esos MTH bekerja sama untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang LGBTQ dalam seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh? Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB di Integrity Convention Center, Mall MGK, Kemayoran. Mari Momendat, segera daftarkan diri Anda dengan scan QR Code tertera. Anak-anak di atas usia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti acara ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online dimulai pada tanggal 8 Mei sampai dengan 7 Juni 2024, setiap hari Rabu dan juga Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 22 April 2024. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap segera mendaftarkan diri. Dan untuk pendaftaran dapat menghubungi melalui website www.gbprj.org. Shalom, saya Farid, Papa dari Sydney. Di sini saya ingin sharing mengenai acara Kids Camp, di mana Sydney telah mengikuti acara ini beberapa tahun yang lalu. Melalui acara ini, Sydney bertumbuh sangat pesat pertumbuhan rohaninya, dan Sydney lebih disiplin mengenai waktu. Di acara 3 hari ini membuat Sydney terlepas dari handphone dan lebih mandiri. Puji Tuhan, Sydney saat ini sudah melayani di dalam sekolah minggu. Acara ini sangat luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendukung, mengajak anak-anaknya ikut dalam acara ini. Karena kita percaya bahwa acara ini dapat membuat anak kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. We give you
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.